Hey, selamat datang di channel Prince Ali. Dan kita akan mengetahui kenapa matematika tidak hanya angka saja. Kurikulum di Indonesia, atau mungkin di seluruh dunia juga, saat diajarkan matematika, apa yang kita temukan pertama kali? Ya, angka. Jadi kita diperkenalkan, oh matematika itu angka. Dan kemudian angka selanjutnya adalah kita mempelajari bagaimana cara memanipulasi angka-angka ini. Kita coba untuk menambahkan, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, mengurangkan 4 kurang 2 sama dengan 2, kalikan 4 kali 2 sama dengan 8, atau membagi 8 bagi 4 sama dengan 2. Dan saat kalian mungkin sudah melanjut pelajaran SMP, angka itu perlahan-lahan mulai menghilang, digantikan dengan simbol-simbol A, B, gamma, theta, dan segala macam. Kemana angka tersebut? Ya enggak sih? Kesel enggak sih? Iya, jadi saya sering dapat protes dari teman-teman saya, kok matematika nggak ada angkanya. Karena yang kita pelajari di saat SD itu adalah aritmatika. Aritmatika hanyalah sebagian kecil dari matematika itu sendiri. Tapi mungkin karena kita berkenalan dulu dengan aritmatika, kita berpikir matematika adalah aritmatika. Tetapi tidak begitu. Iya, dalam matematika ilmunya dibagi secara kasar menjadi 2 bagian, yaitu matematika murni dan matematika tidak murni, bukan matematika terapan. Dan dalam SD, SMP, dan SMA kita hanya melihat beberapa bidang dari matematika ini, yaitu aritmatika, yaitu bagaimana cara memanipulasi angka, teori bilangan atau number theory, yaitu mempelajari sifat-sifat angka seperti faktor bilangan, bilangan prima, keterbagian, dan lain-lain. Teori himpunan atau set teori itu mempelajari himpunan, fungsi, dan relasi. Geometri mempelajari bentuk, sifatnya, luasnya, volumenya, garis, panjang, sudut. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari segitiga, siku-siku, dan relasinya. Aljabar atau algebra dalam bahasa Inggris yaitu ilmu yang mengumumkan atau mengeneralisasi aritmatika. Dan aljabar merupakan sebab utama kenapa matematika itu menjadi tidak ada angkanya. Karena angka-angkanya akan digantikan oleh huruf yang mewakili angka-angka tersebut. Kemudian, analitik geometri, yaitu penggabungan dari aljabar dan geometri. Kita akan melihat bagaimana aljabar itu direpresentasikan dalam bentuk, dalam garis, dalam kurva. Aljabar boolean, atau boolean algebra. Ini adalah aljabar, tapi tidak menggunakan angka. Ya kan aljabar emang tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan simbol. Iya, aljabar menggunakan simbol, tapi simbol itu mewakili suatu angka. Di aljabar boolean, simbol itu mewakili suatu nilai, dinamakan nilai kebenaran. Dan nilai kebenaran ini hanya ada 2 versi, yaitu bisa benar atau salah. Kemudian aljabar linear atau linear algebra, yaitu kita mempelajari transformasi geometri dalam koordinat kartesius, dan bisa dibilang ini adalah merupakan lanjutan analitik geometri. Mungkin. Di sini kita akan mempelajari vektor, matriks, dan ini lumayan digunakan dalam bidang fisika, kalau nggak salah. Kemudian, logika matematika atau mathematics logics. Logika matematika menjelaskan bagaimana kita mendapatkan kesimpulan dari beberapa pernyataan secara matematis. Pembuktian matematika atau mathematical proving yaitu bagaimana kita membuktikan teorema matematika itu benar. Kemudian, kalkulus. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan. Oke, itu untuk ilmu-ilmu murni. Kemudian kita melihat ilmu-ilmu penerapannya. Kita bisa lihat sebenarnya banyak. Saya tidak mencantumkan semuanya karena saya cantumkan cuma hanya yang kita pelajari di SD, SMP, atau SMA. Yang pertama adalah statistika. Statistika ini adalah ilmu yang mempelajari data. Kombinatorika dalam bahasa Inggris combinatorics, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk berhitung atau bagaimana berapa banyak cara kombinasi. Probabilitas atau probability adalah ilmu yang membuat kita mengerti kenapa kalau judi kita kalah. Kemudian ada fisika yang bisa dibilang ilmu terapan dari matematika, karena dalam fisika matematika sangat-sangat digunakan. Kemudian ekonomi, tentu untuk menghitung laba rugi dan segala macamnya, dan untuk pemodelan pasar segala macamnya kita membutuhkan ilmu matematika. Dan terlihat banyak yang harus kita bisa mengerti, tetapi tidak apa-apa, karena tidak semuanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sempat kita membahas satu-satu di sini. Makanya dari itu jangan lupa untuk subscribe dan share jika kalian merasa ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Dan silahkan lemparkan pertanyaan di bawah jika ada yang tidak dimengerti, atau lemparkan saran ingin membahas apa di sini. Oke.